Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 SSD kelas RA akan mempresentasikan hasil dari praktikum SSD modul ke-8 tentang regresi polinomial dan splines. Model non-linear. Pada praktikum modul 8 ini, kami akan menerapkan dan memahami langkah dalam melakukan fitting dari model nonlinear, yaitu regresi polinomial dan regresi splines. Sebagai percobaan, kita dapat menggunakan data weight dari package ESLR. Pertama adalah mendownload library. Lalu, kita bisa memanggil dataset dari package yang telah di-download. Selanjutnya adalah regresi polinomial dan step functions. Pada sintaks di atas menjelaskan bahwa model ini tetap menggunakan ln function untuk memprediksi weight dengan menggunakan pangkat 4 polinomial, yaitu h, poly, h4. Kemudian perintah dari poly memperbolehkan kita untuk menghindari penulisan formula yang panjang. Fungsi akan mengembalikan sebuah matriks yang mana kolom merupakan basis dari orthogonal polynomials. Hal ini mengartikan bahwa setiap kolom adalah kombinasi linier dari variabel h pangkat 2, h pangkat 3, dan h pangkat 4. Bagaimanapun kita dapat menggunakan fungsi poly untuk menghitung langsung h pangkat 2, h pangkat 3, dan h pangkat 4. Kita juga dapat melakukan ini dengan memasukkan argumen raw true pada fungsi poly, yang mana argumen tadi dapat dilihat bahwa tidak mempengaruhi terhadap model yang signifikan. Terdapat beberapa cara yang sama untuk melakukan fitting model, yang mana menunjukkan fleksibilitas dari formula. Contohnya pada kode yang tertera. Ini menunjukkan bahwa membuat polinomial dapat menggunakan fungsi wrapper. Adapun cara lainnya dapat menggunakan fungsi cbind untuk menggunakan matriks dari koleksi vektor. Fungsi dapat digunakan sebagai wrapper. Selanjutnya, kita dapat membuat sebuah grid dari variabel h. Untuk memprediksi model kita dapat menggunakan fungsi predict, dan juga dapat melakukan pengukuran error terhadap model ini. Kemudian kita buat plot data dan menambahkan fit dari pangkat 4 polinomial. Untuk menjalankan regresi polinomial, kita seharusnya memutuskan pangkat berapa yang akan kita gunakan. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah melakukan hipotesis test. Pada model ini, kita melakukan fitting model dengan jangkauan dari linear ke pangkat 5 polinomial dan mencari model yang paling sederhana yang mana cukup menjelaskan hubungan dari weight dan age. Maka dari itu, kita akan menggunakan analysis of variance atau ANOVA dengan menggunakan v-test yang memerintahkan kita untuk melakukan tes null, hipotesis bahwa model M1 cukup untuk menjelaskan data terhadap hipotesis alternatif yang memerlukan kompleks model M2. Untuk menggunakan fungsi ANOVA, M1 dan M2 harus merupakan model bertaut. Prediktor di M1 harus merupakan subset dari prediktor di M2. Dalam hal ini, kita mencocokkan 5 model berbeda dan secara berurutan membandingkan model yang lebih sederhana dengan model yang lebih kompleks. Penjelasan berikutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Kemas Feriandra. Oke. Izin masuk. Jadi melanjutkan dengan apa yang saya sampaikan bahwa kita akan melakukan ya hipotesis alternatif di mana kita mencoba 5 model dengan setiap model itu akan menaikkan 1 derajat pangkatnya. Jadi ada sini terlihat bahwa LM weight h data weight h2 pangkat 2 polinomial h3
terus polinomial H4, terus ada polinomial H5, sampai kita lakukan sampai 5 tersebut, lalu kita masukkan ke dalam fungsi perhitungan ANOVA, di mana fit 1, fit 2, fit 3, fit 4, fit 5 adalah model-model dengan kuadrat yang naik sesuai banyaknya model yang ada gitu. Kemudian di sini didapatkan bahwasannya ketika kita membandingkan p-value, ditemukan bahwa model ke-1 dan model kedua itu ini menghampiri nol, artinya tidak cocok, tidak linearnya tidak cukup dikatakan ya. Lalu demikian pula untuk membandingkan kuadrat model 2 dengan kubik model 3 sangat rendah, yaitu 0,17, dan yaitu p-value untuk polinomial derajat 4, model 3 dan 4 ini mendapatkan 5%, sedangkan model derajat 5 yaitu model 5 tampaknya tidak diperlukan karena nilainya ada 0,37. Sehingga kita bisa mengambil polinomial kubik atau kuartik, tampaknya dapat memberikan kecocokan bahwasannya model ini cocok digunakan di order tersebut. Di sini juga sebenarnya dalam fungsi polinomial adalah semakin banyak derajat itu semakin tidak karuan bentuk modelnya, bisa berubah-ubah atau semakin tidak jelas lah bentuk model yang akan diberikan nantinya. Nah, lalu sini lanjut dalam ini kita menggunakan fungsi ANOVA dengan memperoleh p-value-nya secara lebih ringkas dengan mengambil koefisiennya masing-masing fit ketika berderajat 5 gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa p-value yang didapatkan adalah sama pada statik dan statiknya. Misal di sini dapat min 11, kita kuadratkan dan dapat 143. Nah, tapi di metode ANOVA ini berfungsi itu apakah polinomial kita ortogonal atau tidak, dan juga berfungsi ketika memiliki istilah lain dalam model. Misalnya kita menggunakan ANOVA untuk membandingkan ketiga model. Di sini kita lihat linear model, wedge education, tambah data, yang itu untuk model pertama. Lalu model kedua ada polinomial H2, lalu kita tambah education, polinomial H3 gitu. Ya, di sini dilihat hasilnya bahwa untuk model 2 dan 3 ini terutama untuk 2 ini menunjukkan model yang cukup signifikan dengan banyaknya bintang. Lalu sebagai alternatif untuk menggunakan uji hipotesis ANOVA, kita dapat memilih derajat polinomial menggunakan cross prediction atau prediksi silang, seperti yang saya bilang. Nah, habis itu kita tinggal pertimbangin nih tugas memprediksi apakah seseorang berpenghasilan lebih dari $250 per tahun, kecuali bahwa pertama kita membuat vektor respon yang sesuai dan kemudian menerapkan fungsi GLM menggunakan family binomial agar sesuai dengan model regresi logistik polinomial. Di sini terdapat sintaks yang diberikan. Lalu kita perhatikan bahwa untuk membuat variabel respon biner ini, fungsi I itu untuk membuat variabel respon biner dengan cepat, di mana wedge ini kita tulis dengan lebih dari 50 yang memberikan keterangan jika benar atau salah. Jika benar maka dia ke 1, jika salah dia 0 gitu. Di sini kita memprediksi menggunakan fungsi predik ya. Namun menghitung interval kepercayaan sedikit terlibat daripada kasus regresi linear. Jadi prediksi default untuk model GLM ada type link. Kita gunakan sini adalah hal ini, kita berarti mendapatkan prediksi untuk logit, di mana log ini itu artinya setiap peluang yang kita punya itu akan dibagi dengan 1 dikurang peluangnya, atau peluang kita dibagi dengan peluang tidak berhasilnya gitu. Dimana kita akan dapetin nilai X dengan betanya. Dan prediksi diberikan untuk X beta standar yang diberikan juga dalam bentuk ini untuk mendapatkan interval kepercayaan. Jadinya kita di sini tinggal permainan aljabar, kita pindahin menggunakan formasi itu adalah RY peluang Y dari X, dan lalu kita eksponenkan si X theta B dan dibagi 1 ditambah eksponen X beta, Nah, di sini kita lakukan ini codingannya, prefit eksponen pred dollar fit dibagi 1 tambah eksponen predik pred, kita ambil data fitnya, dan selanjutnya lalu kita dapat melakukan komputasi ya dengan menggunakan pilihan TP-score di dalam fungsi predik. Nah,
Tapi di sini tuh kita punya interval kepercayaannya yang tidak sesuai dan tidak masuk akal karena akan berakhir dengan probabilitas negatif, di mana kita tahu bahwa probabilitas itu tidak mungkin negatif ya karena hanya bernilai dari 0 hingga 1. Maka di sini muncul kita buat ya plotnya, yaitu menandakan bahwasannya di sini model kita itu berada di silang kepercayaan di mana intervalnya itu sebesar 0,05, tapi di sini sedikit melebar ya. Dan sini kita telah menggambar nilai usia yang sesuai dengan pengamatan di mana nilai upah atas 250 sebagai tanda abu-abu di bagian atas plot dan nilai upah di bawah 50 tampilkan sebagai tanda abu-abu di bagian bawah plot. Kita menggunakan fungsi jitter untuk sedikit mengubah nilai usia sehingga pengamatan dengan usia yang sama tidak saling menutupi. Ini sering disebut plot. Kemudian kita melakukan fitting step function, maka kita dapat menggunakan fungsi cut. Nah, kita cut, jadi ya kita cut ini adalah umurnya. Jadi di mana kita di sini bisa dibilang melakukan segmentasi atau pembagian ya, umur-umur dimulai dari 17 sampai 33, 33,59, 49 sampai 5 dan 64 sampai 80. Lalu di sini terlihat bahwa yang berumur 17 hingga 33 itu 250, 33 hingga 49 ada 139, 49 hingga 64,5 ada 79, dan 64,5 sampai 80,1 ada 72 orang. Lalu kita lakukan koefisien summary dari 4 segmentasi usia ini, didapatkan bahwasannya kita dia dengan ucapan sebelumnya itu cut ini langsung ngasih nilainya secara otomatis gitu, pemotongan itu otomatis. Nah, habis itu kita jelaskan di sini adalah fungsi LM kemudian membuat satu set variabel dummy untuk digunakan dalam regresi. Kategori usia kurang dari 3,5 tidak dimasukkan, sehingga koefisien intercept sebesar $94,160 dapat dijadikan sebagai gaji rata-rata untuk mereka yang berusia di bawah 3,5, dan koefisien lainnya dapat dijadikan sebagai gaji tambahan rata-rata untuk kelompok usia lainnya. Di sini juga kita dapat menghasilkan prediksi plot seperti yang dilakukan dalam kasus keacakan polinomial. Mungkin itu saja dari saya, dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya yaitu Jasmine. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari metode spliness ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa spliness regresi dapat disesuaikan dengan membuat matriks fungsi basis yang sesuai, di mana fungsi BS akan menghasilkan seluruh matriks fungsi dasar untuk spliness dengan kumpulan simpul yang ditentukan. Secara default, spliness kubik juga akan diproduksi nantinya. Nah, dengan melakukan fitting pada dataset wedge dan age menggunakan spliness regresi sederhana, hasilnya sebagai berikut, di mana digunakan package spliness. Nah, di sini kita sudah menentukan simpul pada usia 25, 40, dan 60 dan menghasilkan spleen dengan 6 fungsi dasar. Nah, di mana perlu diingat bahwa spin kubik dengan 3 simpul memiliki 7 derajat kebebasan. Dengan derajat kebebasan ini digunakan oleh sebuah intercept dan ditambahkan fungsi 6 basis. Selain itu, kita juga dapat menggunakan opsi DF untuk menghasilkan spleen dengan simpul pada kuartil seragam dari data. Nah, dalam hal ini juga R akan memilih simpul pada usia 33,8, 42, dan 51 yang sesuai dengan persentil usia ke-25, ke-50, dan ke-75. Mohon maaf, saya lanjutkan fungsi. Nah, fungsi base ini juga akan memiliki argumen derajat. Jadi, kita bisa menyesuaikan spleen dengan derajat apapun dibandingkan dengan derajat default 3 yang akan menghasilkan spleen kubik. Nah, agar spleen kita alami hasilnya, kita akan menggunakan fungsi NS. Di sini kita akan memasang spleen alami dengan 4 derajat kebebasan. Nah, dari fungsi tersebut
Adapun grafik dari smoothing spline ini nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa dalam panggilan pertama ke smooth spline kita dapat menetapkan derajat kebebasannya ini sebesar 16. Kemudian fungsi tersebut akan menentukan nilai lambda mana yang akan menghasilkan 16 derajat kebebasan. Dalam panggilan kedua, smooth spline akan memilih tingkat kehalusan dengan menggunakan cross validation dan menghasilkan nilai lambda yang menghasilkan derajat kebebasannya sebesar 6,8. Nah, untuk regresi lokal, kita bisa menggunakan fungsi Loess di mana fungsi ini nanti akan menghasilkan plot regresi lokal. Nah, mungkin untuk penjelasan regresi lokal ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya kepada Hoirul. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Jadi regresi linear lokal itu di sini kita pakai rentang 0,2 dan 0,5 ya, di mana setiap lingkungan itu atau blok terdiri dari 20 sampai 50% dari total pengamatan kita. Jadi semakin besar rentang yang kita punya, maka semakin halus pasnya. Nah, kita pakai pustaka Lockfit ya, library Lockfit juga bisa kita gunakan untuk nyesuaiin model regresi lokalnya yang bakal kita lakuin ini di R. Nah, selanjutnya apa sih yang mau kita lakuin? Selanjutnya tuh kita pengen nentuin derajat polinomial paling optimal ya dalam regresi yang kita punya. Caranya gimana? Kita lakuin cross validation. Di sini kita bakalan prediksi variabel wage berdasarkan variabel age. Jadi di sini ada set sheet ya, set sheet 702. Ini buat ngatur sheet aja, yang fungsinya sih buat kan kalau kita pengen pakai angka acak lagi, seenggaknya kita tahu set sheet disimpannya di 702 gitu. Lalu untuk deltas ini kita pakai untuk nyimpen tiap iterasi ya dari 1 sampai 0 ya. Ini delta itu apa sih? Jadi delta ini kita pakai untuk mengukur kesalahan dari metode cross validation kita ya. Ini hasilnya. Lalu ini loopnya ya. Lalu kita lanjut ke plotting. Di sini kita ngeplotting derajat paling optimal untuk polinomial ya. Kalau ini tadi perhitungannya, ini visualisasinya gitu. Oke, untuk uji hipotesis model M1 apakah cukup gitu untuk ngejelasin data yang kita punya terhadap hipotesis alternatif kita, bahwa model yang lebih kompleks kayak M2 tuh diperlukan apa enggak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, apa suara saya masuk? Sudah masuk? Oke. Tadi Khoirul sampai mana? Tadi sampai apakah hipotesis alternatif yang kita punya itu perlu dilakukan model yang lebih kompleks? Iya. Oke. Sebelumnya saya izin masuk. Mungkin sedikit melengkapi tadi penjelasan dari Khoirul ya. Jadi berdasarkan ANOVA p-value-nya itu nunjukin ke kita bahwa
regresi derajat polinomial tingkat 2, 3, dan 4 itu ngasih kita kesesuaian yang wajar sama data yang kita punya. Tapi diantaranya itu polinomial urutan kedua, maksudnya itu yang memberikan kesesuaian yang terbaik untuk data. Jadi di antara 2, 3, dan 4 itu yang paling memberikan kesesuaian atau yang paling tingkat kecocokannya itu paling bagus itu yang tingkat 2. Seperti itu. Oke, itu sedikit tambahan aja. Kita masuk ke ini ya, yang terakhir yang itu. Jadi di situ ada baris kode ya, ada sintaksnya rekan-rekan, di mana sintaks itu kita akan memvisualisasikan datanya menjadi diagram plot begitu, yang diberi judul 1 degree 3 and 9 polynomial fit. Jadi berdasarkan visualisasi itu tuh di dalam grafik itu ada 2 garis ya rekan-rekan, di mana untuk garis biru yang penuh tersambung secara terus-menerus continue gitu, itu mewakili polinomial derajat 2, sedangkan untuk garis merah putus-putus itu mewakili polinomial derajat 4. Mungkin bisa dilihat di gambarnya itu, kalau diperhatikan ya, di angka sekitar dari 15 hingga kurang lebih 25 di usianya atau age-nya itu, kedua garisnya agak tidak bertemu gitu, tidak beririsan. Kemudian dari sekitar umur 25 sampai rentang umur kurang lebih 65 itu saling bersinggungan karena bertemu. Kemudian untuk dari rentang umur 65 hingga 80 itu tidak saling bertemu gitu kedua garisnya. Kayak gitu. Kemudian untuk berikutnya, fitting step function itu memprediksi weight menggunakan age. Jadi seperti yang tadi rekan saya Khairul udah paparkan ya. Jadi ini memprediksi weight berdasarkan age dan melakukan cross validation untuk memilih jumlah pemotongan yang optimal. Nah, untuk itu kita buat sintaks baru lagi. Seperti itu sintaksnya. Kemudian muncul tampilannya ya. Jadi di situ ada untuk grafik yang ini itu di sumbu X-nya itu adalah jumlah cuts atau lipatannya. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu ada test error-nya. Jadi dapat dilihat semakin kurang lebih ya, semakin kecil jumlah lipatannya itu nilai tes errornya semakin tinggi. Jadi seiring berjalannya jumlah lipatan itu nilai dari tes errornya akan semakin turun. Dan dapat dilihat di grafiknya rekan-rekan, berdasarkan visualisasi tersebut kita mendapat nilai optimal ya, optimal cuts atau potongan yang optimal itu di angka 8. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir mungkin bisa diberi contoh sintaksnya. Nah, jadi untuk yang terakhir ini itu di gambar 3 ini scatter plot of data with fitted line at cuts 8. Jadi ini berdasarkan fitted line at cuts 8 ini berdasarkan visualisasi diagram yang sebelumnya, di mana kita punya nilai pemotongan yang optimal itu 8. Jadi di sini kita dari angka 8 itu kita buat lagi scatter plotnya, dan kurang lebih hasilnya seperti pada gambar ya. Jadi di situ ketika usia 20 sampai kurang lebih 25 itu weight-nya sekitar 70-80, terus kemudian cenderung terus naik dan cenderung stabil pada usia sekitar 34-35 sampai 65. Mungkin secara analisis singkat, pada rentang usia inilah manusia itu produktif begitu, makanya cenderung paling tinggi, udah gitu juga paling stabil dari segi pendapatannya.
akan tetapi mengalami penurunan kembali di rentang usia 65 sampai 80 gitu. Mungkin sampai sini saja pemaparan praktikum statistika sains data modul 8 dari kami kelompok 7 kelas RA. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.